Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ublika wal khatim lima sabaga nasiril haji bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita membahas tentang masalah kehadiran sang kekasih, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beruntung menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Nabi Muhammad, saya tidak ciptakan alam semesta ini. Lihat, sebelum diciptakannya alam semuanya, Allah sudah ciptakan nurnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sampai Nabi Allah Adam alaihissalam, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaatnya kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum diciptakan. Kemudian dibilang, ya Adam, dari mana engkau tahu? Apa kata Nabi Allah Adam? Karena di situ saya membaca ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuatu yang bergandengan dengan nama engkau adalah itulah orang yang mulia. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam memohon, meminta kepada Allah agar dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Allah? Ya Musa, engkau nggak bisa, engkau nabi, nggak bisa jadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita beruntung. Para anbiya semuanya diutus untuk kaumnya. Nabi Allah Nuh diutus untuk kaumnya, Nabi Ibrahim diutus untuk kaumnya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau ya Muhammad melainkan untuk seluruh alam. Ini adalah suatu keberuntungan bagi kita. Makanya Al-Imam Bushairi mengatakan, bi akramir rasul kunna bi akramil umami. Kita paling mulianya, kita adalah paling bi akramir rasul, kita paling mulianya rasul, bi akramil umami, bi akramir rasul kunna bi akramil umami. Dengan paling mulianya rasul, kita menjadi umat yang paling mulia. Kita menjadi mulia berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu, kita belajarin sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dilahirkan yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, yaitu pada hari Senin. Nabi Muhammad mempunyai seorang ayah yang bernama Sayyidina Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Ketika di umur 6 bulan, ayahnya telah meninggal. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, sebelumnya oleh Suwaibah al-Islamiyah. Inilah perjalanan yang begitu. Setelah udah 6 tahun, ibunya meninggal. Ya kan? Ibunya meninggal. Kemudian diasuh oleh siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Setelah kakeknya diasuh oleh kakeknya meninggal lagi, diasuh oleh pamannya Abu Muthalib. Lihat bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diasuh oleh pamannya Abu Thalib, itu dia tidak mau menyusahkan. Padahal pamannya ini banyak anaknya, tapi Nabi nggak pernah mau menyusahkan. Inilah akhlak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi akhirnya ikut biar al-ganam. Nabi apa? Menggembala biar dapat upah dari orang. Kenapa? Dia nggak mau. Nabi tidak mau menyusahkan daripada pamannya. Itu pamannya itu abahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya Nabi diajak dagang oleh pamannya, ya kan, pada umur pertama kali ke negeri Syam. Kemudian ketika itu ada pendeta yang mengatakan
mengatakan ini udah pulang. Ini siapa ya? Anak siapa nih? Anak saya? Enggak, bukan. Ini anak siapa? Anak saya bukan. Karena Nabi diutus itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kemudian Abu Thalib mengatakan, ya ini ponakan saya. Akhirnya kata pendeta itu yang bernama Abu Hurairah, bawa pulang. Karena ini orang lagi dicari. Bawa pulang. Setelah lama lagi, berapa lama, umurnya udah agak dewasa, Nabi berangkat ke negeri Syam, dagang. Kenapa? Nabi tidak mau menyusahkan daripada pamannya. Itu singkat. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad merasa keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad melakukan uzlah, mengasingkan diri di Gua Hira. Hal itu dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat itu pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya didatangi Jibril dan menerima wahyu yang pertama, yaitu Iqra. Kemudian Jibril mengatakan Iqra. Nabi mengatakan ma'ana bikari, saya tidak bisa baca. Iqra ma'ana bikari, saya tidak bisa baca. Iqra, bacalah. Kemudian yang ketiga kalinya dipeluk Nabi SAW, baru Nabi mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu pertama menandakan bahwa Nabi Muhammad dipilih dan diangkat oleh Allah untuk menjadi utusan. Ini adalah menyatakan bahwasannya Al-Quran ini adalah bukan bikinan Nabi Muhammad. Nah, ini harus kita perhatikan. Ini kalau kita pelajarin bahwasannya ayat pertama ini Iqra, kita harus artinya baca. Bacalah ayat yang tersirat maupun yang tersurat. Kalian juga baca, belajar. Kalau ingin sukses, banyak baca. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, kalian sebelum kita mempelajari dalam bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah tugas kalian cuma satu, tulis, yaitu nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim ila akhir sampai terakhir. Ini tugas kalian, mudah-mudahan dengan mengenal nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'in ali ya rahman rahimin ya rahman rahimin ya rahman rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.